Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Aku punya seorang teman, dan teman itu dalam pandanganku adalah orang yang agung, orang yang hebat. Tapi yang membuat hebat dia, sehingga aku memandangnya dia adalah orang yang agung, karena dunia adalah kecil di hadapannya. Kita ini kadang-kadang menganggap orang hebat itu kalau mobilnya bagus, rumahnya megah, duitnya berlimpah. Tapi bagi orang-orang yang khusus seperti beliau, orang yang hebat itu adalah dunia ini kecil baginya. Dunia ini dianggap remeh baginya. Fakullu mau fawqat turabi turabu. Dia menilai yang di atas tanah ini adalah tanah. Yang di atas bumi ini adalah tanah. Percaya enggak? Bangunan ini adalah berasal dari tanah, semen dari tanah, batu bata dari tanah, pasir dari bumi semuanya. Pohon itu juga dari bumi. Kita juga dari tanah. Dia tidak memandang megahnya bangunan, mewahnya mobil, banyaknya duit. Tapi yang dipandang adalah zuhudnya dia terhadap dunia bagaimana. Nilainya dunia di hadapan dia bagaimana. Inna lillahi ibadan futana. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas di antara manusia yang ada ini. Cirinya talaqud dunya wa khaful fitana. Dia mentalak dunia karena takut fitnah daripada dunia. Saudara, kira-kira ada makanan lezat tapi beracun, Anda ada minat enggak untuk makan? Tidak mungkin. Lebih baik sabar lapar daripada makan walaupun nikmat tapi beracun. Ada perempuan cantik tapi pembunuh. Pembunuh darah dingin. Kira-kira minat enggak untuk kawin? Lebih baik perempuan cacat kalau perlu daripada perempuan cantik tapi pada pembunuh. Ada jabatan tapi risikonya kamu masuk neraka loh kalau nggak adil. Kok berebut ini? Ada duit tapi risikonya kamu akan cinta dunia loh nanti. Dan itu adalah ibu daripada segala kesalahan. Kok berebut orang-orang? Ada orang cerdas di antara hamba Allah ini. Mereka mentalak dunia karena takut fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Orang-orang yang cerdas itu adalah mereka yang punya pandangan dunia ini bukan tempat tinggal. Siapa di antara kita yang yakin tidak akan mati? Siapa di antara kita? Nggak ada. Kita ini adalah bukan di tempat tinggal, tapi tempat penampungan sementara. Tahu orang mau haji, berangkat, ada tempat penampungan untuk dikirim sesuai dengan kloternya ke Mekah. Kita keluar ke dunia ini tempat penampungan untuk dikirim sebentar lagi ke akhirat. Bukan tempat tinggal, bukan tempat tujuan, tapi tempat penampungan sementara. Laisat lihayyin watana. Untuk makhluk hidup bukan tempat tinggal dunia ini, tapi tempat penampungan.
Kira-kira di tempat penampungan apa yang harus kita persiapkan? Ya seadanya dong. Kasur kecil enggak apa-apa. Pakaian enggak perlu banyak-banyak. Penampungan kok. Hidup sederhana aja. Ntar lagi juga kita berangkat kok. Begitu juga hidup di atas dunia ini. Jangan terlalu besar persiapan. Kenapa? Tujuannya ada di sana. Ja'aluhu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dunia ini dijadikan mereka itu adalah seperti ombak. Ombak, saudara. Ombak itu sifatnya ngangkat, turun, ngangkat, turun. Kehidupan dunia juga begitu. Sehat, sakit. Banyak uang, drop lagi, nggak punya duit. Ombak. Nah, ketika Anda punya ombak, apa yang harus Anda sediakan? Hanya cukup berenang, tenggelam itu. Perlu perahu yang besar, yang kuat. Salihal a'mal fiha sufuna. Amal-amal solehnya dijadikan perahu. Sholat berjamaah, qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat qiyamul lail, baca Quran, berzikir. Yang kuat perahunya. Kenapa? Ombak besar nih. Supaya sampai tujuan dengan selamat. Anda di dunia ini banyak masalah-masalah. Yang kuat ibadahnya. Supaya nanti mati husnul khatimah dan masuk surga. Itulah orang yang cerdas, saudara. Itulah orang yang cerdas. Tidak mudah, saudara. Untuk orang zuhud di dunia ini nggak mudah. Walaupun banyak ilmunya nggak bisa zuhud kadang-kadang. Walaupun baca kitab kadang-kadang nggak bisa zuhud. Kasih 2 juta mungkin kita zuhud. Enggak, naudzubillah. 200 juta mulai. Enggak juga sih. 2 miliar kero, saudara. Karena itu Allah mengingatkan ini dunia ini. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu dengan penipu ulung, yaitu setan. Penipu ulung itu setan, tapi Allah dahulukan dunia. Kenapa? Setan kadang-kadang orang banyak sadarnya sih. Diajak zina, setan nih. Minum khamr, setan nih. Tapi kalau dunia nggak begitu. Mobil 1 M tapi haram. Dolek caranya halal ya apa? Terus begitu. Nggak mudah orang bisa nggak tertipu dengan dunia ini, saudara. Kata Sayyidina Muhammad Bagir, aku ini punya teman, aku sangat hormati dan dia hebat di hadapanku. Karena apa? Karena dia menilai dunia adalah kecil di hadapannya. Cari orang-orang yang model demikian. Itu orang berkah itu. Cari. Orang yang zuhud ini orang pilihan Allah, saudara. Orang pilihan Allah. Dia diminati sama dunia, tapi dia tidak minat sama dunia. Diminati sama dunia, tapi tidak minat sama dunia. Pemimpin orang zuhud adalah Sayyidina Muhammad SAW. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi menahan lapar sampai 2 hari, sampai 3 hari, sampai diikat pinggang perutnya. Nggak tega. Ditegur sama Siti Aisyah. Ala tastat'im rabbak fayut'imak, ya Rasulullah. Ala tastat'im rabbak fayut'imak. Ya Rasulullah, kenapa Anda minta makan sama Allah?
Pasti Allah kasih. Nabi Isa aja minta di jamuan turun dari langit turun kok. Anda Habibullah, Anda kasih Allah. Bagaimana jawaban Nabi? Ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala dunya dhahaban la ajraha li haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau seandainya aku minta sama Allah gunung yang ada di kota Mekah ini jadi emas, akan jadi emas kalau aku mau. Walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa faqra dunya ala ghinaha wa mararatad dunya ala halawatiha. Tapi memang pilihanku ya Aisyah, aku pingin banyak merasakan lapar di dunia daripada kenyang. Aku pingin banyak merasakan kemiskinan dan kefakiran dunia daripada kaya. Aku pingin merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dunia diberikan tapi nggak mau, itu zuhud. Tapi kalau kita kan enggak, dunianya nggak mau dengan kita, itu namanya fakir, bukan zuhud. Ya kalau jadi fakir sabar itu. Kalau zuhud datangi dunia nggak tertarik. Wah itu orang hebat nih, wali besar tuh. Ya. Apakah nggak boleh yang halal? Boleh. Cuma memang bukan orang yang hebat, biasa begitu itu. Karena itu Sayyidina Muhammad Baqir menyatakan, orang yang hebat di hadapanku adalah yang dunia kecil di hadapannya. Karena tidak semua orang itu mampu itu. Nah, wa qala Ibnu Ja'far as-Shadiq laqad azzatis salamah hatta khafiya matlabuha fa in takum fi syai'in fayushiku an takuna fil khumul wa in lam takun fil khumul fayushiku an takuna fit takhalli wa laysa kal khumul fa in lam takun fit takhalli fayushiku an takuna fis samti wa laysa kat takhalli fa in lam takun fis samti fayushiku an takuna fi kalamis salafis salihin was sa'idu man wajada fi nafsihi khalwah. Sayyidina Ja'far as-Shadiq, beliau pernah berkata begini, putra jenis Muhammad Baqir, sangat jarang untuk selamat itu saudara. Cara selamat itu sangat sulit, sampai nggak jelas gimana solusi untuk selamat. Kumpul sama orang ini, kira-kira selamatnya gimana? Kritikan banyak. Yang ngajak taat sama ngajak maksiat lebih banyak yang maksiat. Yang nasihati kita sama yang muji-muji kita banyak yang muji. Kumpul sama orang ini sulit untuk bisa selamat. Kalaupun memang sudah nggak bisa, kamu lihat sulit untuk selamat kumpul sama orang ini, maka caranya selamat ada di beberapa hal. Pertama, al-khumul, jangan menjadi orang yang terkenal di atas dunia. Kenapa orang yang terkenal itu bisa nggak selamat, banyak nggak selamatnya? Jadi ustadz kabir yang biasanya diselamani sama orang, kemudian ada ustadz yang lebih terkenal, salaman sama dia nggak salaman dia, salaman sama orang itu nggak salaman sama dia, pasti kurang ajar. Ini bisa menjatuhkan pasaran nih. Kalau sudah duduk nih dilihat orang banyak nih, woi, jaga wibawa. Yang biasanya tertawanya ngakak senyum, terus berubah jadi riak.
terkenal itu sulit untuk jadi orang selamat dari riya, selamat dari ujub, saudara. Apalagi kalau ceramah, weh, ini orang terkesima dengan saya ini, berarti hebat ceramah saya. Hati-hati. Ada satu cerita begini, saudara. Ada satu orang ceramah. Di antara yang hadir ada satu orang yang nangis ngeliat sambil meneteskan air mata, nangis terus. Dia tertipu, dianggap bahwa wah ini pasti karena ceramahku menyentuh sama dia. Setelah selesai ceramah, didatangi. Pak, kenapa kok nangis? Anda tersentuh dengan ceramah? Bukan, kata dia. Kenapa kamu nangis? Nah, saya ngelihat jenggotnya Anda seperti jenggot kambing saya yang mati, yang saya cintai. Jangan tertipu, saudara. Pujian orang kepada orang yang dikenal itu harus dikoreksi. Kamu yang koreksi diri. Ada orang muji kamu, lihat ada nggak pujian itu, pantas nggak kamu dipuji gitu? Kalau enggak, al-madhu ainud dam. Justru pujian itu adalah menjadi celaan. Emangnya seneng kamu kalau ada orang muji kamu yang nggak ada pada diri kamu? Contoh, Masya Allah Ustaz, kentutnya antum ini bau minyak bisik. Ini cacian. Ini yang biasa-biasa, yang terkenal itu al-ustad, ad-da'i ilallah, al-alama, al. Dia merasa dirinya hebat. Padahal apa nilai dakwanya? Kamu tahu enggak dakwanya orang dulu itu? Bawa duit bagi. Dakwanya orang sekarang apa? Minta duit. Beda. Ini dakwah. Kalau dulu kendaraannya nggak ada yang mendukung, kadang-kadang jalan, naik gunung, turun jurang. Kalau sekarang ber-AC. Kalau dulu itu tidur di kemah, kadang-kadang tidur ada di jalan. Kalau sekarang ada di hotel. Pantas disebut ad-da'i ilallah. Dulu ulama-ulama dulu itu belum ada cetakan, Pak. Kalau mau kitab itu dicatat sendiri. Catatan kitabnya itu. Sekarang apa yang ada nilainya sekarang? Anda tuh jangan tertipu. Kalau kepingin selamat di akhir zaman nih, jangan menjadi orang yang terkenal. Dan sekarang dikenal-kenalkan dirinya. Cari popularitas. Fa in lam takun fil khumul fa yushiku an takuna fit takhalli. Kalau misalnya kita tidak terkenal tapi masih apa namanya? Ada aja godaan. Kholwat. Wis. Jangan kumpul sama orang. Jangan kumpul sama orang. Apa kholwat? Kalau mau di rumah, keluar sholat berjamaah, langsung mulai ke rumah. Jumat ke rumah, majlis ke rumah. Jangan banyak kenalan, apalagi sampai WA-nya kemana-mana. Biar selamat. Banyak tantangan, banyak rintangan, saudara. Kalaupun tidak bisa dalam kholwat, kenapa? Masih banyak komentar, masih ngomong itu dan khawatir dia ngomongnya juga keliru, ngerasani orang fitnah atau yang lainnya. Fafis somti, diem, jangan bicara, kecuali dzikir, kecuali yang baik. Diem. As-samtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Orang diem itu banyak mengandung hikmah, tapi sedikit yang melakukannya.
yang banyak komentar, nyerocos, akeh. Kalaupun Anda tidak bisa, karena harus berbicara, ya udah, ngomong kalamnya salaf, ngomong orangnya orang soleh, bocor kitab wis. Di kitab ini begini ya, di kitab ini begini, Quran begini ya, hadis itu begini, wis enak, selamat. Kalau begitu, orang yang selamat yang bagaimana? Orang selamat tadi itu yang dia menjadikan dirinya minim untuk berkumpul dengan orang. Di akhir zaman ya, di akhir zaman. Begitu, memang di akhir zaman ini kita dianjurkan untuk jangan banyak berkumpul sama orang lah. Ya, jangan banyak untuk cari selamat. Tapi kita harus berdakwah dong, itu dan ini, gini. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu itu jadi dokter, ketemu dengan pasien, kamu ngobati pasien untuk sembuh. Tapi dokter itu tahu caranya supaya penyakitnya nggak menular. Oh, dia mungkin pakai masker, dia pakai kaos tangan, dia bersihkan dulu dengan alkohol, mungkin dia punya obat-obatan untuk kebal dulu dari virusnya, ngobati. Insya Allah sehat pasiennya, dokternya juga sehat. Tapi kalau kamu bukan dokter, ngobati orang sehat, yang kamu obati sehat, kamu yang sakit. Begitu juga dalam berdakwah. Kalau ente adalah bukan orang yang kuat, jangan coba-coba. Jangan menyelamatkan orang yang mau tenggelam kalau kamu nggak bisa berenang. Akhirnya tenggelam juga ente nantinya. Nah, disinilah kita harus paham bahwa manusia tadi itu harus tahu ukuran dirinya. Ya'rifu qadra nafsi. Orang itu harus tahu nilai dirinya, ukuran imannya. Ukuran dirinya itu bagaimana, itu yang harus dipelajari. Nah, kalau sudah tahu dirinya, tahu bisa menempatkan posisinya. Nah, kalau sudah merasa muluk gape, lah ini tertipu dengan orang-orang yang muji kepada dia. Jangan pernah tertipu itu semuanya. Kenali diri kamu, cari orang-orang yang selalu mengingatkan kamu, nasihati kamu. Ustaz, jangan begini. Anda ini kalau begini tidak bagus loh. Akhlaknya tidak harus begini. Itu justru orang yang bagus. Bukan orang yang memuji-muji, itu adalah orang bagus. Malah Nabi mengajarkan unsurut turab ila wujuhil maddahin. Kalau ketemu orang suka muji kamu, jangan kamu senengi. Kalau perlu ambil tanah, siram ke mukanya. Dalam arti menghindarlah kamu daripada mereka. Ini nasihat luar biasa. Ya. Karena itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya daripada penyakit cinta dunia. Mudah-mudahan Allah tampakkan dunia kepada kita sebagaimana ditampakkan kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dunia ada di tangan, bukan ada di hati, bisa sampai ke tangan, tapi nanti tersalurkan kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan kehidupan dunia ini akan menjadi ladang kita untuk keberuntungan kita ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang husnul khatimah, dan nanti kita orang masuk surga bersama. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم ذنبنا يا واسع لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم يا رب اللهم صل وسلم عليه
ذنبنا يا واسع وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال معتلم اغفر لنا ذنبنا تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم يا رب ذنبنا يا واسع كم أبرأت وصيبا بالأمس راحته وأطلقت آربا من ربقة اللامم يا رب ذنبنا وأحيت سنة الشباب دعوته حتى حكت غرة في الأعسر الدهمي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم يا رب عليه والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل أستغفر الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين آمين
Amin. Amin. حضرة النبي الفاتحة. سلام يا كرم يا مسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى وأشرفنا فتب يا رب يا الله واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي